Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, dan sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari Bapa, tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa dapat bertempur dalam pertempuran dunia yang begitu dahsyat ini. Tapi kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau masuk ke dalam hati kami, maka kami akan cakap melewatinya. Untuk itu Bapa, datanglah Engkau di tengah-tengah kami, beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami, agar kami Tuhan semakin mantap dalam melangkah di hari ini, agar apa yang Tuhan inginkan pada kami di hari ini Tuhan bisa kami laksanakan melalui mulut dan perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa atas pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami alami, sakit penyakit, keadaan ekonomi, hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, hubungan keluarga yang tidak harmonis. Kiranya Tuhan menyiraminya dengan kasih, Tuhan menyiraminya dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai semangat baru, pengharapan baru, dalam boleh kami menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan renungan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Rit sejenak. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 41. Saya akan bacakan. Lukas 21 ayat 39 sampai 41. Sorry, Lukas 22 ayat 39 sampai 41. Demikian bunyinya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Kita akan buka lagi firman Tuhan dari Matius 14 ayat 23. Saya akan bacakan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Napoleon Bonaparte adalah panglima perang Prancis yang sangat ditakuti di seluruh daratan Eropa pada abad ke-19. Kemanapun ia pergi berperang, kemenangan selalu menyertainya. Satu persatu negara Eropa ditaklukkan di bawah kekuasaan Prancis. Suatu kali, tentara Napoleon bergerak ke tanah Inggris Raya. Kehebatan tentara Napoleon dihadapi oleh tentara Inggris di bawah pimpinan Duke of Wellington. Saat pasukannya terdesak, Duke of Wellington sambil mengangkat pedang, berteriak, "Retreat!" yang artinya mundur. Pasukannya segera merapikan barisan dan perlahan-lahan mundur dari medan pertempuran. Melihat pasukan lawan mundur, Napoleon mengira bahwa ia sudah menang. Padahal yang dimaksud Duke of Wellington dengan berteriak "Retreat" adalah mundur sejenak ke belakang beberapa langkah untuk kemudian maju lagi ke depan ribuan langkah. Saat mundur itulah pasukan Inggris menyusun ulang strateginya dan kemudian maju kembali dan memenangkan pertempuran. Sejarah mencatat bulan Juni 1816 tentara Inggris berhasil mengalahkan tentara Napoleon di Waterloo. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kehidupan tak ubahnya seperti medan pertempuran. Setiap hari kita mesti bertempur mengalahkan tantangan hidup yang semakin hari
semakin berat. Banyak orang yang sebenarnya punya cukup peluru atau amunisi untuk bisa memenangkan pertempuran, namun tidak banyak yang mempunyai strategi yang bisa membuatnya keluar sebagai pemenang. Dan strategi itu adalah retreat. Kita perlu mengambil waktu dan menarik diri sejenak. Tuhan Yesus sering mengambil waktu untuk sendiri atau retreat ini. Pagi hari sebelum mulai mengajar, Yesus mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Kisah Yesus berjalan di atas air diawali dengan Yesus berdoa seorang diri. Matius 14 ayat 22 sampai 23 sampai 32. Demikian juga saat sebelum ia ditangkap, Yesus berdoa seorang diri di Taman Getsemani. Yang tadi seperti kita baca di Lukas 22 ayat 39 tadi sampai 41. Yesus mengambil waktu sendiri di mana ia bisa berkomunikasi dengan Bapa untuk memperoleh kekuatan baru. Waktu untuk menyendiri di dalam doa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Tuhan Yesus. Dalam perkembangannya, kata retreat banyak dipakai sebagai istilah untuk menyebut sebuah aktivitas refleksi rohani. Biasanya kalau retreat kita biasanya pergi keluar kota bersama jemaat atau bersama dengan keluarga besar untuk membahas nilai-nilai Alkitab. Namun sebenarnya poin utamanya tidak berubah, yaitu kita mundur sejenak, istirahat sejenak dari rutinitas dan kesibukan kita, dan kemudian melakukan refleksi. Mereka yang pulang dari retreat biasanya lebih semangat menjalani kehidupan ini. Pesan Tuhan kepada gerejanya di hari-hari terakhir ini supaya lebih banyak berdiam diri di hadiratnya. Jangan terjebak dengan kesibukan pekerjaanmu. Jangan terjebak dengan kesibukan pelayananmu. Sehingga kita tidak ada waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan bersama-sama. Belajar dari keteladanan Yesus untuk mundur sejenak, retreat dari segala rutinitas, akan memberi kita semangat baru yang memampukan kita masuk kembali ke dalam medan pertempuran kehidupan dan memenangkannya. Ayo, kita berdiam diri menghadap Tuhan. Ayo, retreat. Mari kita berdoa. Bapak, aku mundur sejenak dari pekerjaanku untuk mengatakan bahwa Engkaulah alasan bagiku melakukan semuanya ini. Beriku kekuatan baru ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mundurlah sejenak. Refleksilah. Evaluasi setiap tindakanmu. Dapatkan kekuatan baru untuk maju. Dan raihlah kemenangan. Selamat pagi. Selamat berweekend. Tuhan memberkatimu, memberkati keluargamu. Amin. Amin.